Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Sri Purwanti. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga anak-anak selalu dalam baiklah anak-anak. Kita bertepatan tinggal di negara Indonesia yang kebetulan berada di garis khatulistiwa yang memiliki dua subtema 4 yang akan kita bahas tentang cuaca, musim, dan iklim. Baiklah, kita ikuti pembahasan berikut ini. Tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi atau ekuator. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini berada di tengah bumi. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita amati gambar berikut ini. Cuacanya sangat cerah. Nah, jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Kita amati gambar ini. Jika mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Dan jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu bertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu turun hujan. Perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat pada suatu wilayah yang kecil. Cuaca juga diamati setiap hari dan dapat berubah-ubah pada hari yang sama. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Kita amati simbol-simbol berikut ini. Contohnya adalah ini simbol mendung dan ada petir. Kemudian mendung, turun hujan, cerah akan tetapi berawan, kemudian cuaca yang cerah, cuaca mendung, cuaca turun hujan salju. Definisi musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Kita lanjutkan dengan definisi iklim.
Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim diamati dalam hitungan tahun, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Iklim dipengaruhi oleh letak suatu negara di bumi. Kita memasuki pada muatan PPKN, yaitu sikap bersatu dalam keberagaman. Kita amati gambar berikut ini. Pada saat musim hujan, semua warga melakukan kerja bakti yang dilaksanakan biasanya pada hari Minggu. Kerja bakti yang dapat dilakukan antara lain adalah membersihkan saluran air atau bantaran sungai, memotong cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, kemudian membersihkan sampah di jalan desa. Tidak ketinggalan, anak-anak juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti ini. Ada yang menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa, memunguti sampah, memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Nah, sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Di sini pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Sikap bersatu dalam keberagaman juga dapat diterapkan pada kegiatan di kelas. Antara lain ketika piket, yaitu menghapus papan tulis, mengelap meja, menyapu lantai. Jika dilakukan bersama-sama, maka pekerjaan akan terselesai dan bersatu dalam melakukan suatu hal itu sangat penting dan bermanfaat. Sikap bersatu juga dapat dilakukan ketika berada di rumah teman. Ketika itu turun hujan, Edo meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantu ibunya. Ada yang membantu mengangkat jemuran yang kering, membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar, membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Sikap bersatu dalam keluarga bisa juga dengan mengajak anggota keluarganya untuk membersihkan lingkungan rumah sesuai dengan kemampuan. Antara lain bersama membersihkan rumah, yaitu menyapu di dalam rumah, menyapu halaman, menggunting tanaman yang lebat, kemudian mencabut rumput liar di halaman. Bersatu dalam keberagaman keluarga amatlah penting. Kita memasuki muatan matematika tentang pengurangan 2 pecahan dengan penyebut sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan penyebut sama. Cara menyelesaikannya dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebut tetap. Contohnya, Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Kita lihat
potongan yang pertama. Ini merupakan kain yang dibagi 4 sama besar. Kita tulis dengan 4/4 pecahannya, 4/4. Kemudian dikurangi, kita lihat ini adalah 1 sebagai yang pembilangnya, kemudian sama dengan berapa? Ketika 4 ini, 4/4 dikurangi 1/4 masih 3/4. Kembali ke dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya sama. Ini adalah pembilangnya. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Kita lanjutkan potongan yang kedua. Di sini tadi 3/4, masih 3/4 dikurangi 1/4 lagi, masih 2/4. Kita lanjutkan potongan yang ketiga. 2/4 tadi dikurangi 1/4, masih 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi sama besar. Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Aplikasi merupakan contoh dari teknik seni rupa 3 dimensi. Merupakan karya hias dalam seni menjahit dengan menempel kain yang sudah digunting dengan bermacam-macam bentuk, misalnya ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga. Teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Nah, veston mirip dengan menjahit tusuk lubang kancing baju maksudnya, tetapi ada jarak lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Coba kita akan menjahit dengan veston, yaitu langkah pertama kita amati gambar berikut ini. Ini adalah jarum yang tentu saja sudah dimasuki benang. Tempelkan 2 potong bagian kain yang berbentuk sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusuk jarum sesuai gambar. Caranya seperti ini, dimasukkan, kemudian dikaitkan. Langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Satu persatu, kain yang sudah disatukan di tempel tadi dijahit sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan bisa hasilnya seperti ini. Langkah ketiga, setelah selesai menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Jadi menjahitnya tadi sudah selesai, kita tempel pada bagian kain yang utama. Ini adalah kain yang utama. Misalnya lingkaran ini kita tempelkan di sini. Dan sebagainya, segitiga, segi empat yang sama
cara menjahitnya dengan tusuk veston. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.